Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Paralel 4 mata kuliah struktur data akan mempresentasikan proyek yang berjudul optimalisasi layanan pemesanan dan penjadwalan bus antar kota melalui penerapan struktur data. Boleh lanjut? Lanjut. Latar belakangnya, itu model transportasi umum darat terutama bus antar kota masih menjadi pilihan utama masyarakat karena tarif yang terjangkau dan kemudahan akses. Namun layanan bus menghadapi berbagai tantangan seperti penumpukan penumpang, keterlambatan jadwal, kesalahan catatan, dan sistem pemesanan yang belum terintegrasi secara digital. Permasalahan ini seringkali disebabkan oleh kurang integrasi antara sistem dan pemesanan dan penjadwalan. Studi menunjukkan bahwa sistem yang tidak terkombinasi rentan terhadap kesalahan manusia dan sulit dalam pengolahan data. Penggunaan teknologi dan struktur data seperti stack, hashing, dan sorting dalam simulasi sistem transaksi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, percepat transaksi, dan meningkatkan akurasi validasi tiket. Oleh karena itu, pengembangan simulasi layanan bus berbasis pemrograman dan struktur data menjadi solusi efektif untuk mengatasi permasalahan serta membangun sistem informasi yang terintegrasi dan responsif. Lanjut. Ada 4 permasalahan umum, yaitu satu, pengelolaan antrean penumpang belum efisien, dua, penjadwalan keberangkatan tidak akurat, tiga, manajemen dan validasi kode tiket belum aman dan efisien, empat, riwayat pembatalan tiket tidak tercatat dengan baik. Lanjut. Tujuan dari proyek ini yaitu satu, mengimplementasikan struktur data, seperti stack, hash table, dan vektor serta operasi seperti hashing dan sorting untuk menangani pemesanan tiket, pembatalan tiket, validasi kode tiket, dan penjadwalan keberangkatan secara efisien. Dua, mempermudah pengguna dalam melakukan pemesanan dan pembatalan melalui antarmuka berbasis teks yang sederhana namun terstruktur. Tiga, meningkatkan efisiensi pengelolaan jadwal dan distribusi penumpang untuk mengurangi potensi penumpukan di terminal. Lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode. Pertama, ada ruang lingkup penelitian meliputi pengembangan sistem pengelolaan layanan pemesanan dan penjadwalan bus antar kota yang bertujuan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan tiket bus, baik bagi admin maupun bagi user. Bagi admin sendiri mencakup beberapa fitur utama, yaitu untuk menambahkan rute, mengedit rute, dan juga menghapus rute. Sedangkan bagi user itu terdapat beberapa fitur utama, yaitu untuk melihat jadwal bus, memesan tiket bus, dan juga membatalkan pemesanan. Next. Oke, untuk metode pengembangan sendiri kami menggunakan metode waterfall karena kami di sini sudah tahu dari awal apa-apa saja yang dibutuhkan. Dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu menentukan fitur-fitur yang akan kami gunakan. Kemudian tahapan kedua ada desain sistem, yaitu merancang struktur data yang akan digunakan seperti stack, queue, hashing, dan lain-lain. Tetapi kami di sini tidak menggunakan struktur data queue. Kemudian ada implementasi, yaitu proses pengkodean dengan bahasa pemrograman C++ dan menggunakan prinsip AOP meskipun memakai struct, tetapi kami mengimplementasikan modularitas dan juga enkapsulasi sesuai AOP. Kemudian ada pengujian, yaitu memastikan program berjalan tanpa error dan data diproses yang benar. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan, yaitu perbaikan bug dan penambahan fitur untuk peningkatan sistem. Sistem ini dibagi sesuai fungsi-fungsi untuk memudahkan pengelolaan dan pengembangan. Fungsi yang dapat digunakan ulang contohnya itu seperti cetak tiket dan yang menekankan prinsip reusability. Next. Oke, untuk implementasi fitur dan kodenya, yang pertama kita menggunakan struktur data hash table. Di sini kita menggunakan unordered map untuk menyimpan data akun pengguna dan juga tiket aktif yang dapat diselaraskan dengan key unique. Jadi untuk memanfaatkan hashing sehingga akses pencarian datanya mudah dan cepat dengan kompleksitas waktu O1. Kemudian yang kedua ada struktur data hashing. Di sini kami menggunakan struktur data hashing pada filter pembatalan tiket karena cocok sesuai dengan prinsipnya, yaitu LIFO, last in first out. Jadi ketika pengguna sudah membatalkan tiket dan ingin mengunduhnya, itu tersimpan di stack datanya. Next. Oke, selanjutnya ada filter struktur data sorting. Di sini kami menggunakan quick sort yang memiliki kompleksitas waktu rata-rata nlog n yang lebih cepat daripada bubble sort dan juga insertion sort. Jadi kami memilih struktur data sorting menggunakan quick sort karena lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Oke, nextnya ada struktur data vektor. Vektor ini memiliki efek data dinamis dan akses yang cepat. Jadi di sini vektor kami gunakan untuk mengelola daftar rute bus secara dinamis dan juga efisien. Next. Oke, kemudian lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini untuk implementasi struktur datanya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, bahwa kami menggunakan unordered map atau hash table untuk menyimpan tiket, kemudian vektor untuk menyimpan daftar rute, stack untuk menyimpan riwayat pembatalan, hashing untuk melakukan pencarian tiket menggunakan kode unik, dan juga sorting untuk menurunkan jadwal keberangkatan bus. Kemudian untuk di sini insertion, operasi-operasi yang kami gunakan pertama di insertion. Insertion itu untuk menambahkan data seperti memesan tiket dan juga penambahan rute baru oleh admin. Jadi untuk pemesan tiket itu dia akan menambahkan objek baru ke dalam unordered map, kemudian untuk rute dia akan menambahkan objek baru ke dalam vektor daftar rute. Kemudian sama halnya dengan delation, bedanya delation itu dia penghapusan data, tapi dia digunakan untuk pembatalan tiket dan juga penghapusan tiket oleh penghapusan rute oleh admin. Nah, ketika pembatalan tiket, dia akan menghapus objek dari unordered map menggunakan metode erase, dan untuk menghapus rute digunakan metode erase dari vektor. Nah, kemudian ada operasi selanjutnya adalah save to file. Jadi setelah pemesanan tiket atau penambahan data oleh admin, informasi itu bakal disimpan di dalam file dalam format txt. Kemudian untuk hashing dilakukan untuk mengecek tiket yang valid menggunakan unordered map. Jadi dia menggunakan berdasarkan kode tiket gitu. Selanjutnya yang terakhir itu adalah sorting. Di sini sorting seperti sudah teman saya bilang bahwa kita menggunakan quick sort, dan ini tuh digunakan untuk pengurutan jadwal berdasarkan waktu keberangkatan. Jadi quick sort ini bekerja dengan memilih elemen pivot dan membagi data menjadi dua bagian, yang lebih kecil dari pivot dan yang lebih besar dari pivot. Proses ini nanti diulang secara rekursif pada kedua bagian hingga seluruh data terurut.
Berikut adalah kompleksitas waktu operasi struktur data, di mana ada operasi dan struktur data yang telah dijelaskan oleh teman saya, dan ada kompleksitas waktunya, yaitu mayoritas adalah O1, dan ada beberapa ON, dan yang paling lambat adalah ON log N, yaitu urutan jadwal sorting dan quick sort. Next slide. Berikut adalah hasil produk data termuka, di mana input-output berbasis teks dalam CLI, yaitu command line interface, yang interaktif dengan beberapa pilihan dalam terminal yang dapat diakses oleh pengguna dan admin. Fitur utama yang tersedia pada pengguna mencakup pemesanan, pembatalan, dan validasi tiket, serta pengecekan lewat pemesanan. Dan bagi admin, fitur yang tersedia mencakup pembatalan, pengeditan, dan penghapusan Butebus. Next slide. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mencakup penggunaan struktur data yang efisien dan mendukung fitur yang diperlukan, dan sistem validasi dan pembatalan yang terintegrasi. Dan kekurangannya adalah antarmuka yang terbatas dan keterbatasan pada skala besar. Next slide. Lanjut ke dalam kesimpulan. Sistem pemesanan dan penjadwalan tiket bus yang dikembangkan efektif mengatasi masalah operasional transportasi. Dengan memanfaatkan berbagai struktur data yang sesuai, sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tiket dan jadwal. Meskipun antarmuka masih berbasis teks fungsional, dapat dikembangkan dengan antarmuka grafis untuk kenyamanan pengguna. Sistem ini masih terbatas pada skala kecil dan memerlukan pengembangan, terutama pada integrasi pembayaran elektronik untuk aplikasi berskala besar. Dan selanjutnya akan dilakukan demo oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melakukan demo untuk project aplikasi pemesanan bus dari kelompok kami. Jadi ketika kita mulai run kodenya, di sini kita didapatkan beberapa menu. Yang pertama login, daftar akun, dan juga admin mode. Di sini kita coba untuk daftar akun untuk mengisi data email, password, dan segala macamnya. Kemudian ketika tiket akun berhasil dibuat, kita akan diberikan user ID. Di sini kita bisa gunakan user ID-nya itu untuk nanti login. Dan kita ketika berhasil login akan ditampilkan menu pemesanan bus yang terdiri dari tampilkan jadwal, pesan tiket, validasi tiket, batalkan tiket, tiket saya, dan juga logout. Dari pertama kalau kita klik tampilkan tiket, di sini akan ada rute-rute tiket beserta jadwal keberangkatan, nama tiket, kapasitas, dan juga harganya yang diurutkan berdasarkan jadwal keberangkatan. Seperti di sini mulai dari jam 8, 9, dan juga 10. Kemudian untuk menu kedua adalah untuk pesan tiket. Di sini kita akan diminta untuk pilih ID rute yang mana yang kita inginkan. Yang semisal kita masukkan nomor 3, kemudian kita akan ditanya berapa kursi yang akan dipesan. Kemudian di sini saya mengklik 2 kursi yang akan saya pesan, dan di sini akan ada total jumlah yang harus dibayar. Kemudian disuruh konfirmasi pembayaran, dan setelah pembayaran terjadi, kita akan diberikan kode tiket. Di sini ada 2 kode tiket karena tadi saya memesannya 2 tiket. Kemudian untuk validasi tiket, di sini kita bisa validasinya itu menggunakan ID tiket yang tadi sudah diberikan. Jadi kalau misalnya kita masukkan ID ini, ketika tiketnya valid akan diberikan notifikasi bahwa tiketnya valid. Tapi kalau misalnya tiketnya tidak valid, bentar. Setelah tiket tidak valid, dia akan muncul notifikasi bahwa tiket tidak ditemukan. Kemudian untuk yang keempat itu untuk membatalkan tiket. Di sini kita juga membatalkan tiket berdasarkan ID. Jadi kalau misalnya kita bisa, kalau ID-nya valid, dia bakal berhasil dibatalkan. Tapi kalau misalnya ID-nya tidak valid, dia akan, semisal gini, dia akan muncul notifikasi bahwa kode tiket tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya untuk menu yang terakhir yaitu tiket saya. Di sini untuk melihat tiket aktif mana yang kita punya gitu. Tadi kan kita membeli 2 tiket, kemudian yang 1 dibatalkan. Akhirnya tinggal sisa 1 tiket. Kemudian kita bisa log out dan kembali ke menu utama. Nah, di sini saya akan mencoba untuk pindah ke mode admin. Nah, admin ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama tampilkan rute yang kurang lebih sama seperti yang sudah ada pada pengguna. Kemudian untuk tambah rute, di sini kita bisa menambahkan rute baru dan mengisi informasi-informasi yang kita inginkan. Dan di sini kalau kita masukkan jadwalnya, dia bakal diurutkan sesuai jadwal keberangkatan juga. Nah, ketika rute berhasil ditambahkan, akan muncul ID baru. Jika kita lihat tampilkan rute, dia bakal ada rute baru dan dia diurutkan berdasarkan jadwal keberangkatannya. Karena tadi saya masukkan 8.30, maka dia akan terletak di antara 1 dan 3. Kemudian untuk edit rute, itu kurang lebih isinya mirip, cuman kita akan mengedit data yang sudah ada gitu. Jadi misal kita mau edit nomor 1, kita bisa ganti misalnya jadi Jogja. Kemudian jadwalnya ini bisa disamain aja. Nah, ketika rute berhasil diperbarui, di sini kita bisa lihat ID nomor 1-nya itu dia berubah seperti itu. Kemudian untuk hapus rute, di sini juga hapusnya berdasarkan ID. Jadi semisal kita mau hapus rute nomor 2, rute berhasil dihapus dan kita bisa lihat rutenya jadi tinggal 3. Kemudian kalau misalnya mau undo, yang udah kita hapus kita mau undo, kita akan otomatis dipulihkan gitu. Karena ini menggunakan stack, jadi data yang terakhir dihapus akan kembali seperti sebelumnya, seperti ini. Mungkin segini saja demo dari hasil aplikasi yang telah kami buat selama beberapa minggu ini. Mungkin boleh dikembalikan kepada teman saya. Sekian dari kami, ada baik dan salah, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.